Perlahan ku percaya dan berdoa padanya akan kita dikobarkan olehnya kasih-Nya. Roh Kudus ya Tuhan, berkatilah baharui hati kami, mujibahkan Dia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pelayanan pemahaman Alkitab Jemaat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang sudah kami terima dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam hari ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan telah mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama bergumul akan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu urapi dengan Roh Kudus, agar apa yang kami disampaikan untuk bersama-sama menguatkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan pada malam hari ini dari awal sampai akhir nanti kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada malam hari ini diambil dari Yakobus 1, dibaca ayat 17 sampai dengan ayat 26. Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 26. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan diterima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 26 diberikan tema hidup berpadanan dengan anugerah Allah. Tujuannya yang pertama, jemaat dapat menghayati anugerah Allah di dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, jemaat diingatkan bukan sekedar sebagai pendengar firman, tetapi didorong untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga selama dan berpadanan dengan anugerah Allah melalui perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman modern saat ini adanya kecanggihan teknologi di mana seseorang bisa berhubungan langsung dari tempat tinggal sampai ke luar negeri. Kecanggihan teknologi inilah yang kadang-kadang bukan menjadi batu penjuru murid-murid Tuhan, tetapi malah menjadi batu sandungan. Karena kecanggihan teknologi itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan teknologi yang canggih itu, kita dapat memilih pilihan video yang isinya renungan, yang isinya khotbah, yang isinya tentang firman Allah. Apakah Bapak Ibu sering membuka video, memilih video tentang renungan, khotbah-khotbah di media sosial itu? Tetapi kadang-kadang yang dipilih oleh Bapak Ibu yang disenangi di dalam kehidupannya bukan video tentang renungan firman Tuhan, justru malah video yang seolah-olah ikut arus
situasi pada saat ini. Berita-berita yang belum benar isinya. Lalu kita mengekspos, dikirim kembali ke orang lain. Maka dengan kecanggihan teknologi, kita menerima berita, kita harus menyaring, meneliti kebenaran berita itu. Benar atau hoax. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat, mulai dari ayat 17 tadi, Yakobus berisikan tentang pengajaran dan nasihat agar umat bisa menghadapi pencobaan dan ujian tanpa menjadi sesat. Intinya dari pokok pembahasan tersebut yang pertama adalah agar umat tidak menjadi orang yang menyalahkan Tuhan karena pencobaan atau ujian yang sedang dihadapinya, dan diingatkan untuk tetap bertahan, bahkan bisa merasakan kebahagiaan dengan melihat ujian dan cobaan itu sebagai bentuk cinta kasih Allah yang sempurna. Sehingga pada akhirnya umat boleh menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Yakobus mengingatkan bahwa anugerah yang diterima oleh umat adalah anugerah yang sempurna dari Bapa di dalam Kristus. Atas kehendak Bapa, umat dijadikan oleh firman kebenaran agar dapat pertumbuhan imannya. Ia menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Untuk itu, kita diingatkan untuk menjadi teladan dalam kehidupan melalui perkataan, melalui perbuatan, seperti yang diterangkan dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat 19 sampai 26 berisikan tentang nasihat yang berkaitan dengan hidup yang sepadan dengan anugerah yang diterimanya, baik dalam kondisi tidak ada masalah maupun dalam pencobaan atau ujian. Pada bagian ini, Yakobus menekankan tentang tujuan Tuhan di dalam diri umatnya. Menurut Yakobus, Allah di dalam Yesus telah menjadikan kita sebagai anak sulung. Pemahaman sebagai anak sulung bisa kita artikan dalam dua hal. Yang pertama, kita dibentuk untuk menjadi ciptaan yang terbaik di antara ciptaan lainnya. Itu artinya menjadi manusia terbaik dikarenakan anugerah Allah. Bukan karena usaha dan kemampuan kita. Oleh karenanya, sebagai ciptaan yang terbaik ataupun anak sulung,
umat diharapkan hidup dalam rasa syukur dan hidup berpadaan dengan anugerah tersebut, yaitu keselarasan antara iman dan perbuatan. Yang kedua, anak sulung bagi yang lain memiliki arti bahwa umat diingatkan untuk hidup menjadi teladan kepada orang lain, yaitu hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jika ia beriman kepada Tuhan yang mengampuni, maka perlu meneladankan pengampunan. Jika ia beriman kepada Tuhan yang benar, maka ia perlu hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah umat perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cepat mendengar, namun lambat berkata-kata. Yakobus mengingatkan umat agar dapat mendengar dan memahami terlebih dahulu secara baik dan benar tentang arti dan maksud dari setiap perkataan yang didengar atau peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, tidak gampang marah. Marah sendiri merupakan gambaran dari sifat atau sikap yang tidak benar, sehingga dikatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Manusia teladan atau anak sulung yang diciptakan oleh firman kebenaran adalah manusia yang hidup benar, yaitu dengan cara mengendalikan amarahnya, baik saat keadaan kondisi dicobai, diuji, ataupun saat kondisi baik-baik saja. Yang ketiga, menanggalkan manusia dosa atau manusia lama. Nasihat ini mengingatkan agar umat senantiasa berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena mereka sekarang adalah anak sulung yang telah hidup karena firman Allah. Yang terakhir, yang keempat, menjadi pelaku firman. Melalui proses pemahaman itu, Yakobus kembali mendorong umat untuk dapat menjadi pelaku firman sebagai wujud dari hidup yang berpadaan dengan anugerah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, keseluruhan proses itu digambarkan oleh Yakobus sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Sebab proses yang terus-menerus harus dilakukan oleh umat agar dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Iman dan perbuatan harus selaras. Hati dan perkataan atau perbuatan menjadi sinkron. Sehingga apa yang kemudian ditampilkan oleh umat benar-benar sebuah gambaran anak sulung yang sejati
yang menjadi teladan bagi yang lain. Dan semuanya itu bersumber dari Allah Bapa yang telah menganugerahkan keselamatan melalui Kristus, anak sulung Bapa. Sampai di sini Bapak Ibu, pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu dalam kehidupan saat ini. Mengapa manusia sering lebih suka mendengar daripada melakukan firman Tuhan? Mengapa manusia seringkali lebih suka mendengar daripada melakukan firman Tuhan? Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan firman untuk menguatkan iman kami melalui Yakobus. Jemaat Tuhan sudah disebut sebagai anak sulung. Tuhan selalu mengingatkan dan mendorong supaya kami, jemaat Tuhan, menjadi anak sulung pelaku firman yang hidup. Perkataan perbuatan sinkron dengan firman Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam perawatan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan datang jamah, berikan kesembuhan dan mukjizat, agar saudara-saudara kami yang sakit menerima kesembuhan total dari Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dalam kondisi pandemi COVID yang belum selesai. Kami percayakan Tuhan akan selalu memelihara, memberikan kecukupan, memberikan kesabaran kepada jemaat Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera selesai. Kami juga menyerahkan pemerintahan pusat sampai daerah yang selalu mengedepankan untuk berakhirnya pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi dari pusat sampai daerah. Itu merupakan wujud usaha pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian dari pusat sampai daerah, sehingga masyarakat untuk menikmati kehidupan yang layak. Berikan ya Tuhan aparat keamanan yang selalu menjaga keberadaan khususnya di kota Surakarta dan sekitarnya, agar program vaksinasi yang masih berjalan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga perekonomian akan bangkit dan tumbuh. Itu hanya berkat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan Tuhan pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, hamba-Mu akan tidur istirahat, Tuhan berkati, bangunkan besok pagi dalam keadaan yang sehat, ceria untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa kami. Doa yang kurang sempurna hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.